Pemirsa, 1 hari setelah dinyatakan buron oleh Kejaksaan, Susno Duaji mengeluarkan bantahan. Kami baru saja mendapatkan rekaman pernyataan terpidana kasus suap PT SAL dan korupsi dana pengamanan Pilgub Jawa Barat tersebut. Susno mengaku saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Berikut pernyataan Susno Duaji yang sudah diunggah oleh Susno Duaji di YouTube dan sudah dibenarkan oleh kuasa hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang mencintai kebenaran, keadilan, dan penegakan hukum yang benar. Saya, Susno Duaji, di sini berada dalam keadaan sehat walafiat. Saya berada di daerah pemilihan saya di Dapil 1 Jawa Barat. Jadi tidak benar kalau saya hilang, tidak ada rimbanya. Apalagi kalau dikatakan saya melarikan diri. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Adapun saya tidak nampak di muka umum adalah untuk menghindari eksekusi liar. Kenapa saya katakan eksekusi liar? Karena jaksa telah mempertontonkan eksekusi tanpa dasar hukum sebagaimana kejadian di Dago Pakar di rumah saya di Bandung pada hari Rabu yang lalu. Kenapa saya katakan eksekusi liar? Karena putusan perkara terhadap diri saya semuanya batal demi hukum. Mengapa demikian? Karena putusan pengadilan negeri pada bulan Maret 2011 tidak mencantumkan pasal 197 ayat 1 huruf K. Karena waktu itu Susno Duaji tidak berada di dalam, sedang bebas demi hukum. Berarti batal demi hukum. Mestinya sudah tidak perlu lagi ada banding. Putusan banding terjadi pada bulan November 2011. Juga tidak mencantumkan pasal 197 ayat 1 huruf K. Dan juga lebih parah lagi, yang diputus dan diadili bukan perkara saya. Namanya bukan nama saya. Nomor registernya bukan nomor register saya. Tanggalnya juga berbeda. Jenis perkaranya berbeda. Orang yang nama Ahmad ditulis Ahmad pun tidak mau masuk, itu salah. Orang yang agamanya A ditulis agamanya B tidak mau juga masuk, itu salah. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung terjadi pada bulan November 2012. Putusan Mahkamah Agung sama sekali tidak menyatakan Susno Duaji bersalah. Putusan Mahkamah Agung tidak mencantumkan Susno Duaji dihukum sekian tahun atau sekian bulan atau sekian hari, bahkan sekian menit juga tidak. Juga putusan Mahkamah Agung tidak memerintahkan Susno untuk masuk ke dalam penjara atau untuk ditahan, karena memang tidak ada hukumannya. Putusan Mahkamah Agung juga tidak memerintahkan untuk kembali kepada putusan pengadilan sebelumnya, pengadilan tinggi ataupun pengadilan negeri. Putusan pengadilan adalah declaration, tidak boleh ditafsirkan. Kalau Jaksa Agung tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung, silakan untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kalau tidak juga menerima putusan Mahkamah Konstitusi, silakan lakukan upaya hukum. Saya tidak akan melakukan upaya hukum. Kenapa? Karena saya berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung sudah saya terima. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pasal 197 ayat 1 huruf K, putusan judicial review-nya oleh Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Kenapa? Karena sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang MK dan sesuai dengan pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar 1945, untuk warga negara Indonesia dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun tidak bisa diberlakukan retroaktif terhadap suatu undang-undang maupun putusan pengadilan. Sudah jelas sekali. Jadi, kalau Jaksa Agung
ataupun aparat kejaksaan masih mengeksekusi saya, menghendaki memasukkan saya ke dalam penjara, perlu dipertanyakan, apa motivasinya? Apa motivasinya? Ada motivasi tertentu, atau ada tekanan tertentu, atau ada tujuan politik, karena saya adalah caleg. Kemudian, pada kesempatan ini, saya juga ingin menghimbau kepada media, tolong, jangan menulis di dalam pemberitaan, atau menyebutkan dalam pemberitaan bahwa Susno adalah terpidana. Saya tidak terpidana. Putusan Mahkamah Agung sama sekali tidak menyatakan saya bersalah, sama sekali tidak menghukum saya, sama sekali tidak memerintahkan saya masuk. Selalu pers atau media kembali kepada putusan pengadilan sebelumnya. Putusan pengadilan sebelumnya batal demi hukum, dan putusan yang kita pakai adalah putusan yang terakhir. Tolong jangan terjadi pengerusakan karakter melalui media. Kemudian saya mohon kepada jurnalis, pakailah fakta jurnalis yang sesuai dengan fakta hukum yang benar. Kemudian juga pada kesempatan ini saya menghimbau kepada para pejabat negara, janganlah menggunakan perkara saya untuk mencari popularitas. Ada seorang Menko memerintahkan Kapolri dan memerintahkan Jaksa Agung untuk mengeksekusi saya. Saya kira ini sudah ambaradul hukum di negara ini. Tugas seorang menteri tidak boleh mencampuri urusan peradilan. Eksekusi adalah urusan peradilan. Beliau cukup menghimbau bahwa tegakkan hukum yang seadil-adilnya, yang benar. Itu adalah dambaan seluruh anak bangsa. Jangan campur tangan, jangan memaksakan. Kalau beliau mau cari jalan keluar, undang pihak saya. Namun sebaiknya tidak campur. Demikian juga saya himbau kepada pimpinan lembaga peradilan. Janganlah nyebrang mencampuri urusan peradilan lain. Di Indonesia ada peradilan umum, ada peradilan Mahkamah Konstitusi, ada peradilan tata negara, dan ada juga peradilan yang lain. Urusan peradilan Mahkamah Konstitusi cukup mengadakan judicial review terhadap pasal 197 ayat 1 huruf K UHAP bertentangan dengan UUD 45 atau tidak, berlaku surut apa tidak. Jadi tidak perlu mengatakan bahwa Susno Duaji dapat dieksekusi. Itu sudah terlalu dalam mencampur. Jadi mohon saya himbau. Kemudian demikian juga kepada para pakar. Pakar yang berkomentar hendaknya pakar-pakar yang betul-betul kredibel dan betul-betul pada bidangnya. Karena banyak pakar dadakan, bahkan senior saya, seorang perwira tinggi di suatu stasiun TV. Saya yakin kemampuan hukumnya rendah. Saya yakin dia tidak menguasai perkara saya. Kemudian memberikan komentar yang negatif terhadap saya. Kemudian juga saya mohon kepada pihak-pihak lain untuk tidak berkomentar kalau tidak mengetahui